Halo semua, pernah sadar nggak sih ada pahlawan tersembunyi di setiap kalimat yang kita ucapin atau tulis? Yup, kita lagi ngomongin preposisi. Kata-kata kecil yang sering kita anggap remeh ini ternyata kekuatannya luar biasa. Yuk kita selami bareng-bareng. Pernah kepikiran nggak? Gimana ceritanya satu kata simple kayak di, ke, atau dari itu bisa jadi penentu arti satu kalimat? Ternyata kata-kata mungil inilah yang pegang kendali besar dalam struktur bahasa kita. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Di bagian pertama ini, kita bakal coba pahami apa sih sebetulnya peran utama dari sebuah preposisi? Nah, kalau kita lihat definisinya secara formal, bunyinya kayak gini. Mungkin ada yang bingung sama istilah frasa eksosentrik ya. Tenang, gampangnya gini aja. Frasa ini tugasnya ngasih info tambahan, kayak keterangan tempat atau waktu. Contohnya, buku di atas meja. Nah, di atas meja itulah frasa preposisi yang lagi ngejelasin di mana lokasi si buku. Simpel kan? Biar makin gampang bayanginnya, gini deh. Preposisi itu ibarat lemnya kalimat. Tugasnya ya buat merekatkan kata benda atau kata ganti dengan bagian kalimat yang lain. Tanpa lem ini, wah kata-katanya bisa berantakan dan kalimatnya jadi nggak jelas artinya. Oke, sekarang kita udah tahu kalau preposisi itu fungsinya kayak lem. Pertanyaannya, apakah lem ini bekerja dengan cara yang sama di semua bahasa? Mari kita lihat. Nah, ini yang menarik. Pada dasarnya, fungsi preposisi di bahasa Indonesia dan bahasa Yunani itu ya sama aja. Sama-sama bertugas buat menghubungkan kata dan ngasih keterangan. Prinsipnya nggak beda jauh. Tapi, nah, disinilah ceritanya jadi jauh lebih seru. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling bikin penasaran. Ada satu perbedaan kunci dalam bahasa Yunani yang bukan cuma unik, tapi benar-benar mengubah cara mereka membangun sebuah kalimat. Nah, ini dia poin utamanya. Kutipan ini menjelaskan semuanya. Kasus kata benda itu apa sih? Gampangnya, kasus itu kayak peran atau fungsi sebuah kata benda dalam kalimat. Apa dia jadi subjek, objek, atau yang lain? Beda sama bahasa Indonesia. Di bahasa Yunani, preposisi itu terikat erat sama kasus ini. Ini aturan main yang benar-benar berbeda. Jadi, apa dong artinya hubungan spesial antara preposisi dan kasus kata benda ini dalam praktiknya? Di bagian terakhir ini, kita akan bongkar kekuatan dari kombinasi keduanya. Prosesnya itu kira-kira kayak gini nih. Kita ambil satu preposisi, lalu kita pasangkan dengan sebuah kata benda dalam kasus tertentu, dan boom! Kombinasi dari keduanya ini menciptakan sebuah makna yang benar-benar baru dan spesifik. Jadi, kesimpulannya begini, aturan ini nambahin lapisan makna yang kaya banget. Contohnya, preposisi Yunani en itu bisa berarti di dalam kalau kata bendanya dalam kasus A. Tapi kalau kasusnya diubah jadi B, preposisi en yang sama persis itu artinya bisa jadi ke arah. Keren kan? Satu kata, banyak makna, semua tergantung pasangannya. Efisien banget sekaligus rumit. Ini jadi bikin kita mikir ya kan? Kalau satu kata sekecil preposisi aja bisa menyimpan sistem yang begitu kompleks, kira-kira aturan rahasia apa lagi yang tersembunyi di balik bahasa yang kita pakai tiap hari tanpa kita sadari? Sesuatu untuk kita renungkan. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.